Kembali kita lanjutkan dialog kita. Bang Saleh, 01 tidak menyerang 02 kok, biasa saja kok dalam debat itu, justru malah 02 yang menyerang 03 begitu. Menurutnya katanya tendensius dan segala macam. Tanggapan Anda Bang Saleh? Apa? Itu boleh-boleh saja. Jadi kita nggak pernah ada mempermasalahkan itu. Pak Prabowo ketika mengatakan ini Anda tendensius kan dijawab juga semua pertanyaannya. Jadi karena itu sebetulnya nggak masalah. Pak Prabowo kan sudah biasa menghadapi dilema politik seperti ini, dan juga dinamika politiknya juga memang ya adanya yang seperti itu. Jadi tidak usah dipersoalkan juga soal bahwa kubu satu katakanlah seakan-akan menyerang Pak Prabowo, dan kubu tiga juga seperti itu. Kita insya Allah tetap konsisten. Biasalah kan kita di tengah. Jadi pada perdebatan tadi malam itu, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu sebetulnya adalah jelas standing positionnya, bahwa beliau itu akan melanjutkan keberhasilan-keberhasilan yang dicapai oleh Pak Jokowi selama ini, dan bahkan bersedia untuk melakukan perubahan-perubahan, penyempurnaan-penyempurnaan dari program-program yang belum terlaksana dan yang belum sempurna dilaksanakan seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari semua problematika pertanyaan yang disampaikan tadi malam itu sebetulnya sudah dengan tegas, lugas itu dijawab oleh Pak Prabowo. Jadi kalau ditanya misalnya bagaimana penegakan hukum, bagaimana kemudian pemberantasan korupsi, bagaimana penegakan hak asasi manusia, dan apakah akan misalnya kalau terpilih nanti akan mau untuk katakanlah membuat peradilan HAM misalnya. Itu jelas semua dijawab dengan tegas, dan Pak Prabowo mengatakan ini insya Allah akan dikerjakan. Nah pertanyaannya, apakah nanti Pak Prabowo akan melakukan itu? Jawabannya sederhana. Coba berikan dulu mandatnya kepada Pak Prabowo dan Gibran supaya nanti kelihatan bahwa ke depan itu memang ini bisa dituntaskan, bisa dilaksanakan. Jadi tidak perlu khawatir. Dan kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu ada poin penting yang luar biasa, saya kira perlu dicerna oleh kita semua, bahwa dengan kecintaan yang luar biasa kepada bangsa ini, saya yakin Pak Prabowo tidak akan main-main ya untuk menjalankan amanah itu. Bahkan dia mengatakan saya ini tidak mengejar-ngejar jabatan. Dan saya yakin itu semua orang juga pasti tahu Pak Prabowo tidak akan kejar-kejar jabatan. Dan kemudian Pak Prabowo mengatakan dia siap rela untuk mati ya demi memperjuangkan Republik ini. Dan saya kira itu juga adalah argumen-argumen yang sangat besar, dan semua orang bisa menyaksikan itu. Dan kecintaan itu dibuktikan kalaupun dia kalah berkali-kali dalam Pilpres yang lalu itu, tetapi tetap saja tidak pernah melakukan hal-hal yang katakanlah memprovokasi, kemudian membuat kerusuhan, keributan, kegaduhan. Nggak ada. Pak Prabowo tetap konsisten, ya udah ikut jalannya demokrasi. Apa itu jalan demokrasi? Kalau kita masih kalah sekarang, kita akan berjuang untuk menang pada pemilu dan pilpres yang akan datang. Itu dilakukan. Dan alhamdulillah kalau misalnya kita lihat ya, dengan partai-partai yang lain itu ya saya lihat Pak Prabowo ini justru mengembangkan dan membesarkan partainya. Sekarang partainya luar biasa loh. Saya kira itu dapat nomor kedua terbesar di Senayan. Itu saya kira hasil dari kesabaran beliau. Kemudian terkait dengan bagaimana tadi Pak Anies ya. Jadi begini, Pak Anies itu dulu yang mendukung itu jelas Gerindra dan juga ada beberapa partai lain, termasuk kami PAN dan juga Demokrat. Jadi kalau misalnya sekarang Nasdem ikut mendukung, saya kira itu boleh-boleh saja. Tetapi cobalah misalnya dilihat, kalau kemarin pemilihan gubernur itu, bahkan sampai ada istilah partai penista agama lah, partai yang inilah, dan itu sebagainya. Dan kita nggak ikut di situ, kita ikutnya dengan Pak Anies pada waktu itu. Itu artinya apa? Kita juga bonyok waktu mendukung Pak Anies waktu jadi gubernur kemarin. Tapi setelah jadi gubernur, mohon maaf ya, komunikasi dengan Pak Anies ya tetap jalan, tetapi apa yang kita harapkan dari keberhasilan dia memenangkan pertarungan Pilgub itu tidak sesuai dengan realitasnya. Banyak janji di Jakarta ini kalau mau kita preteli satu-satu yang tidak terlaksana. Dan memang secara retoris itu Pak Anies itu bagus kalau bicaranya memang bagus, retorikanya bagus ya. Tetapi untuk implementasi saya kira belum tentu ada. Dia mengeritik bagaimana partai politik. Dia kan tidak ketua umum partai politik, tidak punya partai Pak. Kalau nggak ada partai-partai lain di luar sana mendukung dia nggak akan maju juga. Jadi karena itu jangan juga misalnya mendegradasi partai politik, sementara partai politik itu adalah pilar demokrasi. Kalau pilarnya nggak ada, nggak akan ada demokrasi di Indonesia. Kalau pilar itu tidak ada, demokrasi tidak ada pilpres, beliau tidak akan mungkin mencalonkan diri jadi capres seperti ini. Nah ini yang saya kira juga perlu direnungkan oleh kita semua. Sehingga dengan demikian tidak salah pilih juga dengan retorika yang saya kira seakan-akan menang, padahal sebetulnya nggak menang banget, nggak menang gitu loh. Menurut kita ya biasa saja.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.